يا رسول المحبة يا رسول السلام يا حبيب الله 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 محمد يا ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا ابن عبد الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya Bahri Najib, dan video kali ini saya akan merekomendasikan sebuah situs bersejarah, yaitu tempat Habibul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan pesta pernikahan di tahun ke-7 Hijriah. Namun sebelum kita lanjutkan kisahnya, mari awali dengan membaca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Dan jangan lupa Pak Haji Bu Hajah, sahabat semua, klik like, subscribe agar channel ini terus eksis dalam menyampaikan jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya doakan dari tanah suci Mekah Al-Mukarramah, semoga Pak Haji Bu Hajah, sahabat semua, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan zahir dan batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan usahanya, dimudahkan langkah-langkahnya untuk bisa berkunjung ke Baitullah dan berziarah kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semua, ini adalah Lembah Sarif atau yang dikenal dengan perkampungan Nawariyah. Nawariyah ini menjadi salah satu monumen Islam terpenting yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Pasalnya berhubungan dengan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa tempat pernikahan beliau dengan Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha pada tahun ke-7 Hijriah, sekaligus menjadi tempat peristirahatan terakhir Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Kita saksikan sebuah tembok yang tingginya 2,5 meter ini. Di dalamnya terdapat jasad suci Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, dan kita saksikan makbarah beliau yang ada di dalamnya. Sahabat semua, diriwayatkan bahwa di sinilah Habibul Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merayakan pernikahannya bersama Ibunda Maimunah radhiyallahu anha, sementara letaknya berada di pinggir jalan antara Mekah dan Madinah, sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Pusat Sejarah Mekah, Syekh Dr. Pawas bin Ali Ad-Dahas hafidhullahu ta'ala. Pak Haji Bu Hajah, sahabat semua, kalau kita dari arah Mekah, makbarah ini ada di sebelah kiri sebelum sampai pada checkpoint kota Jumum. Sedangkan kalau kita dari arah Madinah, makbarah ini ada di sebelah kanan, tentu setelah melewati checkpoint kota Jumum. Sementara jarak dari Masjidil Haram kurang lebih 18 km saja. Kita saksikan itu adalah checkpoint kota Jumum. Sahabat semua, adapun nasab dari ayahnya Maimunah Putri Haris bin Hazan bin Jubair bin Hazam bin Ruaibah bin Hilal. Sementara nasab dari ibunya Maimunah binti Hindun binti Auf bin Suhair bin Haris, dan beliau termasuk orang yang paling awal memeluk agama Islam. Sahabat semua, Sayyidah Maimunah masih memiliki hubungan dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasalnya saudari beliau Lubabah Al-Kubra yang memiliki gelar Ummul Fadl merupakan istri paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Lubabah Al-Kubra merupakan perempuan kedua yang memeluk agama Islam setelah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Setelah 2 kali menjanda, Sayyidah Maimunah hidup bersama saudarinya Lubabah Al-Kubra. Sahabat semua, Sayyidah Maimunah merupakan bibi dari Abdullah bin Abbas dan bibi Khalid bin Walid. Pasalnya, Lubabah As-Sughra, ibunda Khalid, merupakan saudari kandung Sayyidah Maimunah ridwanullah alaihim ajma'in. Sahabat semua,
Dalam kitab membaca sirah Nabi Muhammad SAW yang dikarang oleh Quraish Shihab, bahwa Sayyidah Maimunah sangat mengagumi dan menghormati Nabi SAW hingga satu ketika beliau curhat kepada Lubabah Al-Kubra bahwa dirinya memiliki rasa kepada Nabi SAW. Dia siap manakala Nabi SAW mempersuntingnya. Sahabat semua, kemudian Lubabah Al-Kubra menceritakan hal ini kepada suaminya, lalu Abbas meneruskan informasi ini kepada sang Nabi. Gayung pun bersambut. Nabi SAW kemudian minta sepupunya Ja'far bin Abi Thalib untuk melamar. Lamaran itu pun disambut baik oleh Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Sementara saat itu beliau berusia 26 tahun. Sahabat semua, riwayat lain menyatakan bahwa Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha lah yang menawarkan diri kepada Nabi SAW, karena posisi lamaran langsung saat Sayyidah Maimunah berada di atas tunggangannya. Seraya berkata, "Al-ba'ir wa ma alaihi lillahi wa li rasulih." Tunggangan ini dan apa yang ada di atasnya, yakni diri Maimunah, adalah untuk Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabiyyi in aradan nabiyyu an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan diri kepada Nabi SAW jika Nabi mau mengawininya. Hal ini sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sahabat semua, hal ini terjadi pada tahun ke-7 Hijriah saat Nabi SAW tengah mengerjakan Umratul Qadha. Pasalnya, Nabi SAW dan kaum muslimin pada tahun ke-6 Hijriah hendak melakukan umrah. Akan tetapi sesampainya di Hudaybiyah, kaum musyrikin mencegah dan menghalangi mereka untuk masuk ke kota Mekah hingga Rasulullah serta para sahabat tidak bisa menyempurnakan umrahnya. Sahabat semua, setelah akad nikah selesai, Nabi SAW ingin merayakan pernikahannya di kota Mekah. Beliau ingin menjamu orang-orang Mekah dengan makanan dan minuman. Sayang, mereka menolak tawaran tersebut, bahkan menyuruh Nabi SAW secepatnya meninggalkan kota Mekah Al-Mukarramah. Sahabat semua, setelah peristiwa itu Nabi SAW langsung memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan kota Mekah dan minta Abu Rafi agar mengawal Sayyidah Maimunah menyusul rombongan Nabi SAW keluar dari kota Mekah Al-Mukarramah, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab biografi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Sahabat semua, setelah sampai di perkampungan Nawariyah, insan mulia Nabiullah Muhammad SAW merayakan pernikahannya. Sementara Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha merupakan wanita terakhir yang dinikahinya. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab As-Siratun Nabawiyah jilid 3 halaman 439 yang dikarang oleh Ibnu Katsir dan dalam kitab At-Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 132 yang dikarang oleh Ibnu Sa'ad. Sahabat semua, disebutkan dalam satu riwayat bahwa nama awal Sayyidah Maimunah adalah Barrah. Setelah menikah dengan Nabi SAW, nama beliau dirubah menjadi Maimunah. Dan diceritakan bahwa beliau pernah mandi dalam satu wadah bersama Nabi SAW, sebagaimana yang disebutkan oleh Muhibbuddin At-Tabari dalam kitab As-Sabtus Samin halaman 192. Sahabat semua, adapun keutamaan Ummul Mukminin Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan sejumlah hadis dari Rasulullah SAW. Di antaranya 7 hadis termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebagaimana
yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamun Nubula juz 2 halaman 245. Sahabat semua, suatu hari Nabi SAW memuji Sayyidah Maimunah beserta saudari-saudarinya, seraya bersabda, perempuan-perempuan beriman yang bersaudara adalah Maimunah, istri Nabi SAW, Ummul Fadl binti Al-Haris, Salma istri Hamzah bin Abdul Muttalib, Asma binti Umais, mereka semua saudara seibu. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Ujma' Al-Kabir halaman 12012 dan riwayat Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak halaman 6801 dan beliau mengatakan sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Sahabat semua, adapun hikmah di balik pernikahan ini yaitu memberi keberkahan yang luar biasa terhadap keluarga Bani Hilal. Mereka lebih termotivasi serta tertarik dalam memeluk agama Islam. Hal ini juga menjadi dorongan besar untuk mendengarkan sabda Nabi SAW serta membenarkan risalahnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Fatahi Mas'ad dalam kitab Ummahatul Mukminin halaman 206. Sahabat semua, Imam At-Tabrani dalam kitab Sejarah At-Tabrani jilid 11 halaman 611 dan Ibnu Sa'ad dalam kitab At-Tabaqatul Kubra jilid 8 halaman 111 menyebutkan bahwa Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha wafat di tahun 61 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 680 di usia antara 80 sampai 81. Sementara riwayat lain menyatakan bahwa beliau wafat pada tahun 51 Hijriah atau 671 Masehi di daerah Sarib setelah melaksanakan ibadah haji. Adapun yang menyolatkan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian dikebumikan di rumah yang dibangun Nabi SAW saat mengadakan pesta pernikahan sesuai dengan wasiatnya. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Ibnu Hajar dan lainnya dalam kitab Al-Isabah fi Tamyizis Shahabah juz 8 halaman 128. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa aswajihi ummahatul mu'minin wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat semua, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf wa akhiran dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.